Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Akbar Arusa dari kelas 12 SIM 3. Di sini saya akan mempresentasikan ujian US Bahasa Indonesia Kerajaan Buddha dan Hindu di Nusantara. Dan di sini ada daftar isi. Untuk daftar isi, dan di sini kerajaan pertama itu ada Kerajaan Majapahit. Di sini nama Kerajaan Majapahit itu pendirinya Raden Wijaya, berdiri pada tahun 1293. Letak kerajaan ini di Mojokerto, Jawa Timur. Dan peninggalan ini ada candi, kitab, seni lukis. Dan untuk kerajaan selanjutnya itu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini pendirinya Aji Batara Agung Sakti, berdiri pada abad ke-13 Masehi. Letak kerajaannya di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Muarakaman. Dan peninggalan itu ada perhiasan, senjata, arca. Dan yang ketiga ini Raja Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah kerajaan kuno. Dia berletak di Pulau Jawa bagian barat dan berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini berletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Dan ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berdiri pada tahun 1892. Sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Panegan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Dan yang ini ada Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga didirikan oleh Holing. Didirikan sekitar abad ke-5 Masehi. Pendiri Kerajaan Kalingga diperkirakan adalah Lapunda Saidra dari dinasti Sailendra. Kerajaan tersebut terletak di pantai utara Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Jayapura. Dan di sini ada kesimpulannya itu, jadi yang pertama kita jadi lebih tahu tentang sejarah yang ada di Indonesia dan perkembangan kitab suci dan sastra. Jadi lebih tahu tentang peninggalan kerajaan tersebut, munculnya agama Hindu dan Buddha menjadi alternatif kepercayaan lokal, perkembangan pendidikan keagamaan. Yang pertama itu kan saya jadi lebih tahu tentang sejarah yang ada di Indonesia, dan ini menambah kepengetahuan kita gitu untuk menggali lebih dalam sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Dan perkembangan yang kedua itu perkembangan kitab suci dan sastra. Nah, itu masalah-masalah kepercayaan kita terhadap kitab suci dan sastranya. Yang ketiga itu jadi lebih tahu tentang peninggalan kerajaan tersebut. Jadi kita lebih tahu dan lebih mendalami apa sih kerajaan Hindu dan Buddha itu di Nusantara, siapa sih rajanya, apa sih peninggalannya, gimana sih sejarahnya, gimana sih tahun berdirinya, dan munculnya agama Hindu dan Buddha menjadi alternatif kepercayaan lokal. Jadi mungkin banyak orang luar, dulu kan Indonesia dijajah, mungkin banyak orang luar yang ingin menjadi agama Buddha atau Hindu karena mungkin ikutan keturunannya. Dan yang kelima itu perkembangan pendidikan keagamaan. Jadi Indonesia itu beragam agamanya, beragam suku, beragam agama. Nah, itu dia akan jadi satu gitu, kesatuan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.